Perkenalkan, nama saya Muflika Harunisa dengan NIM 19020254661. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah kami buat. Kami membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint. PPT interaktif ini digunakan untuk menunjang pembelajaran PPKN di SD dengan materi Makna Garuda dan Sila-sila Pancasila. Berikut tampilannya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan kebiasaan 3M, yaitu mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan masker selalu dimanapun kalian berada, dan menjaga jarak agar adik-adik terhindar dari yang namanya virus. Salam sehat dari kakak. Di slide menu ini disediakan apa saja yang ada di dalam PPT tersebut. Jadi kita dapat memilih untuk membuka apa yang akan kita lihat terlebih dahulu. PowerPoint interaktif hampir sama saat kita menggunakan aplikasi loh. Di sini ada bagian petunjuk penggunaan. Jadi sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan diberitahu bagaimana tombol-tombol ini dapat berfungsi dan mengarahkan kita. Pada materi pertama ini, ada pengertian Pancasila. Yuk disimak baik-baik. Tahu tidak kalau adik-adik suka membaca bait 1-5 Pancasila saat melaksanakan kegiatan upacara? Nah, itu namanya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Maka Pancasila adalah 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Yang jika salah satunya dihapus, maka tidak dapat disebut sebagai Pancasila. Coba perhatikan gambar yang muncul ya. Adik-adik tahu kan kalau gambar burung ini biasanya dipajang di dalam kelas dan diletakkan rapi di dalam bingkai foto. Gambar burung yang berada di dalam bingkai foto tersebut adalah burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jumlah bulu pada burung Garuda yaitu diantaranya bulu sayap burung Garuda terdapat 17 helai, bulu ekor burung Garuda terdapat 8 helai,
Bulu pangkal ekor burung Garuda terdapat 19 helai dan bulu leher burung Garuda terdapat 45 helai. Nah, jumlah bulu yang terdapat pada sayap, ekor, pangkal ekor, serta leher memiliki arti loh, yang dimana jika angka-angka tersebut disusun, maka akan melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17/08/1945 atau 17 Agustus 1945. Adik-adik tahu tidak bahwa pada bagian dada burung Garuda terdapat tameng atau perisai yang melambangkan isi Pancasila. Isi tamengnya ini terdiri dari sila pertama hingga sila kelima. Ayo kita urutkan dengan benar sila pertama hingga sila kelima Pancasila di perisai dada burung Garuda. Perhatikan baik-baik ya. Urutan yang pertama ada bintang segi 5. Simbol ini diletakkan di bagian tengah. Urutan yang kedua yaitu ada rantai. Simbol ini diletakkan pada bagian kanan bawah. Urutan ketiga ada pohon beringin. Simbol ini diletakkan di bagian kanan atas atau tepat di atas simbol rantai. Urutan keempat ada kepala banteng. Simbol ini berada pada bagian kiri atas. Dan urutan yang kelima ada padi dan kapas. Simbol ini diletakkan pada bagian kiri bawah atau tepat di bawah simbol kepala banteng. Urutan-urutan tersebut menunjukkan urutan dari sila pertama sampai dengan sila kelima dalam Pancasila, sehingga adik-adik dapat mengetahui letak sila Pancasila atau simbol Pancasila dalam perisai burung Garuda. Pada kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular yang merupakan seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Pada bagian materi makna lambang Pancasila ini, jika kita arahkan kursor kita ke salah satu lambang dari Pancasila ini, kemudian kita mengekliknya, maka akan muncul penjelasan dari lambang yang sudah kita klik tersebut. Seperti pada lambang bintang ini, maka akan muncul sebuah penjelasan tentang makna lambang tersebut. Sama halnya jika kita mengeklik lambang-lambang lainnya, maka akan muncul penjelasan-penjelasan dari makna lambang-lambang tersebut. Pada sila pertama dalam Pancasila ini bersimbol sebuah bintang yang terletak di bagian tengah dada burung Garuda dengan gambar tameng di belakangnya. Simbol ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang religius. Adik-adik tahu tidak apa maksud dari bangsa Indonesia adalah negara yang religius? Ya, maksudnya yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Gambar bintang yang berwarna emas ini memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam pada simbol bintang emas ini yaitu menggambarkan warna alam atau sebuah berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya yang ada di muka bumi ini. Sila kedua dalam Pancasila ini
digambarkan dengan simbol rantai dengan latar belakang berwarna merah yang dijadikan sebagai dasar dari bunyi simbol ini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau adik-adik perhatikan dengan baik, pada simbol rantai ini ternyata terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan mata rantai yang berbentuk lingkaran, yang saling mengaitkan satu sama lain, yang dimana makna dari mata rantai yang berbentuk segi empat ini melambangkan laki-laki, dan sedangkan makna dari mata rantai yang berbentuk lingkaran ini melambangkan perempuan. Nah, berarti pada simbol rantai ini yang tersusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan adanya hubungan timbal balik antar umat manusia satu sama lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk sila ketiga dalam Pancasila digambarkan dengan simbol pohon beringin yang terletak di atas simbol rantai atau di ujung kanan atas. Nah, sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Adik-adik tahu tidak bahwa pohon beringin ini memiliki akar yang menjulur ke bawah sehingga dapat diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Nah, pohon beringin ini juga memiliki akar tunggang yang sangat kuat yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara itu, sulur-sulur pada pohon beringin yaitu melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Sila keempat Pancasila yaitu digambarkan dengan simbol kepala banteng yang terletak di bagian kiri atas. Simbol ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian tahu tidak bahwa hewan banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Oleh karena itu, simbol kepala banteng ini memiliki makna bahwa budaya orang Indonesia adalah senang berkumpul, berdiskusi, dan suka bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, kepala banteng ini dijadikan sebuah perumpamaan manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang harus selalu dilakukan secara tegas. Dan yang terakhir itu, ada sila kelima yang digambarkan dengan simbol padi dan kapas yang terletak di bagian bawah sebelah kiri. Simbol ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas ini merupakan sebuah simbol yang menggambarkan kebutuhan manusia demi bertahan hidup. Nah, adik-adik tahu tidak apa saja sih kebutuhan manusia agar ia dapat bertahan hidup? Ya, agar manusia dapat bertahan hidup, maka ia membutuhkan adanya ketersediaan makanan atau pangan yang dilambangkan oleh padi, dan membutuhkan adanya ketersediaan pakaian yang dilambangkan oleh kapas. Nah, dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian ini, maka manusia dapat bertahan dan hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang ini menjadi sebuah syarat bahwa suatu negara dapat dianggap sejahtera.
Untuk memulai bagian kuis ini, kita bisa menekan atau mengklik salah satu tas yang dimana jika kita klik akan muncul sebuah pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban. Nah, jika kita menjawabnya dengan salah, maka akan muncul sebuah animasi yang menyatakan jika jawaban kita itu salah. Dan jika kita menjawabnya dengan benar, maka akan muncul sebuah animasi yang menyatakan bahwa jawaban yang kita pilih itu sudah benar. Dan untuk melanjutkan ke soal berikutnya, kita bisa mengeklik bagian tanda panah pada bagian animasi jawaban yang benar.